Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 3 Komodo? Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya minta kesediaan. Oke, baik. Yang lain ambil sikap berdoa. Tuhan, berilah kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami sekarang dan yang telah biasa Terima kasih Laura, selamat dulu. Oke, saya cek hadiran dulu ya. Eusebia, Eginius, Maira, Johanna, Jesiana, Damianus, Alexa, sakit ya? Oke, baik. Kita di sini. Oke, baik, adik-adik. Hari ini kita akan masuk di materi baru, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kalian tahu apa kecerdasan artifisial? Ada yang pernah dengar? Kira-kira apa ya, Dek? Ya, kalau sekarang biasanya kalian menyebutnya AI ya. Apa kira-kira? Kecerdasan artifisial. Salah satu aplikasi yang menyediakan jawaban yang memiliki cara pikir sama seperti manusia. Saya tahu seperti itu. Oke, meniru kecerdasan seperti manusia ya. Baik. Sebelum kita akhiri materinya, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kalau sekarang mungkin kalian lebih sering mendengar dengan istilah AI. Untuk pembelajarannya sebentar, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kira-kira apa ya? Kecerdasan yang memahami kecerdasan artifisial. Peserta ini mampu memahami konsep dasar KA atau biasa disebut dengan kecerdasan artifisial. Dalam istilah lainnya AI atau artificial intelligence ya. Kemudian yang TP yang kedua, peserta dididik mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial. Jadi dapat mengoperasikan perangkat KA secara cerdas. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengaplikasikan peserta didik dapat aplikasi AI untuk mendukung pembelajaran melalui KA generatif. Oke, itu ketiga tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Kira-kira aplikasi AI yang kalian ketahui apa ya? Gemini. Ada yang pernah menggunakannya? Pernah. Kalian
mengedit video, membuat desain, ya bisa suaranya dari mana? Oh, mengerjakan tugas secara maksimal. Oke. Kira-kira aplikasi apa yang kalian gunakan tadi? Teknologi AI. Yang pertama apa? Yang kedua ChatGPT. Apa lagi? Ini AI. Ada lagi apa? Perplexity, Oke, ada lagi. Jeffrey pernah menggunakannya? Oh, pernah ya? Oke, baik. Jadi setiap ChatGPT itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Teknologi AI itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap aplikasi AI tersebut. Oke? Baik. Nah, tadi pertanyaan memantiknya seperti ini kalian materi apa yang kita tahu tentang kecerdasan visual, sosial, kemudian, yang pasti kalian sudah pernah menggunakan AI ya. Oke. Kemudian dari teknologi AI apa yang sudah kalian gunakan dan kalian sudah memaparkannya, sudah memahami cara menggunakannya. Jadi dalam menulis perintah atau biasa disebut dengan prompt itu perintah atau instruksi atau tulisan yang kita masukkan ke dalam ChatGPT atau Gemini atau apa lagi yang lain, jadi ada cara yang lebih spesifiknya. Jika kita ingin hasilnya sesuai dengan apa yang kita gunakan, maka kita harus memasukkan prompt yang sedetail mungkin, jangan yang umum. Oke? Kurang lebih seperti itu. Baik, ini dia kecerdasan artifisial, yaitu kemampuan Mesin yang seperti berpikir, belajar, dan data, mengenali pola atau itu definisi dari AI ya, kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Contoh sederhananya YouTube, saat kita membuka YouTube, dia akan merekomendasikan video berdasarkan riwayat yang sudah kita nonton. Atau yang orang lain sering nonton. Oke. Kemudian penerapan KA di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Fungsinya untuk apa? Mendiagnosisnya. Kemudian yang kedua adalah bidang pendidikan. Apa? Pembelajaran adaptif dan belajar digital. Dan yang ketiga adalah bidang transportasi untuk mobil otonom atau navigasi cerdas ya, untuk mendeteksi. Kemudian yang berikut adalah apa? Bidang bisnis. Layanan dan analisis konsumen. Jadi itu keempat penerapan KA di berbagai bidang. Nah, ini ada karakteristik dari KA sendiri. KA tadi apa? Kecerdasan. Oke. Yang pertama yaitu KA belajar dari data atau machine learning ya. Nah, KA dapat meningkatkan kemampuannya seiring dengan mempelajari data yang diberikan. Jadi setiap data yang kita masukkan dia akan kampung dan
Ya. Nah, dari pola-pola inilah KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Oke, nah ini ya kecerdasan artifisial versus manusia. Kalian bisa lihat di kolom sebelah kanan itu ada kecerdasan artifisial dan sebelah kirinya ada kecerdasan manusia. Nah, kalau KA itu dia tidak memiliki perasaannya, dia hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh pengguna. Sedangkan manusia itu apa? Bisa berpikir, kemudian memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan kemudian yang kedua adalah belajar dari data dan program yang diberikan itu kelebihannya KA. Sedangkan manusia Bisa belajar banyak hal yang berbeda dari interaksi sosial. oh ya manusia belajar banyak hal, sedangkan KA tadi dia terbatas apa yang kita berikan itu yang dia tampilkan. Berbeda dengan manusia itu yang beradaptasi dengan lingkungan dan melakukan interaksi sosial. Kemudian kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam data. Manusia bisa memahami konteks secara luas. Oke, kurang lebih seperti itu kecerdasan artifisial versus manusia ya. Bisa dibaca di belakang? Bisa? Dapat memelihara tanaman dengan menyarankan obat apa? Obat anti-hama. Proses belajar, pendidikan. Yang tadinya siswanya tadi pada ngantuk sebelumnya ya. Baik. Dari video yang sudah kalian amati atau yang barusan tayang, kira-kira apa yang kalian ketahui terkait AI yang kemarin? Oke, Jeffrey. Kekurangan dan kelebihan AI. Oke. Dimana ketika kita menggunakan jasa AI atau menggunakan AI, ada risiko yang harus kita tanggung dan juga ada benefit atau manfaat yang kita dapatkan. Oke. Bang Jeffrey. Ada lagi? Apa namanya? Bisa mendapatkan informasi lebih mudah. Oke, bisa mendapatkan informasi lebih mudah. Oke, dapat mengetahui proses AI di berbagai bidang. Nah, jadi itu pemanfaatan AI ya. AI dapat membantu pekerjaan manusia. Tapi jangan jadikan AI itu sebagai satu-satunya sumber untuk belajar. Hanya sebagai referensi saja ya. Jadi sebenarnya kita modifikasi sendiri, oke? Baik, tugas kita sekarang diskusi kelompok ya. Kelompok tugasnya kalian mengupload sebuah
ataupun cincin juga boleh, boleh crop juga. Jadi untuk satu foto kalian boleh menggunakan 3 aplikasi tersebut dengan prompt yang sama atau perintah yang sama. Satu kelompok semua komputernya bisa akses internet, bisa ya? Oke, sekarang boleh mulai pengerjaan KPD-nya. Coba gunakan lagi satu foto yang sama guys, gunakan foto yang sama, menggunakan chat dengan prompt yang sama atau perintah yang sama. Oke,
Silakan kelompok 2 boleh berdiri. Baik, mari kita lihat, perhatikan ya dengan kelompok 2 ya. Oke, bagaimana kalian punya? Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk kami perkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Tia. Oke, Jadi silakan. di sini kami mengumpulkan Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana kami mengirim foto menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama ada Google Gemini, yang kedua ada Cici, dan yang ketiga ada Grok.com. dari tiga aplikasi AI ini kami dapat ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu tidak Gemini, Oke, Gemininya ya. yang di Gemininya itu berbeda apa? Di AI Gemini kami dapat mengedit foto dengan backgroundnya yaitu kerajaan modern. Tetapi di sini keterbatasannya sebenarnya pada awal mulanya kami ingin mengedit foto ini dengan latar belakang kerajaan Romawi, tetapi ternyata Google Gemini ini tidak dapat memenuhi permintaan kami dan dia berubahnya menjadi gambar seperti ini teman-teman. Oke. Oke, Bisa gedung lihat? modern ya. Ya, gedung Oh modern. ya, oke. Terus Kemudian kemudian kita ke AI Cici. Di sini kami mengeditnya dengan background perpustakaan dan foto yang sudah kami edit dengan alaminya itu tidak beda. Dia punya muka, dia punya bentuk tubuhnya, hanya benar-benar background saja yang diubah di sini. Kemudian sedangkan di Cici kami menggunakan Grok.com. oh Grok ya, oke. Ya, di sini kami menggunakan latar belakang kerajaan Romawi. Dan latar belakangnya sudah ada dan dia punya natural dari gambarnya itu atau fotonya itu berbeda lagi teman-teman dari yang aslinya tadi. Gitu. Oh iya, ada perbedaan sedikit gitu. Oke, ini tampilan Grok-nya ya. Ya. Ya, Grok-nya hampir ya mirip dengan kerajaan Romawi. Yang tadi itu beda ya. Tetapi dia punya gambar atau dia punya fotonya itu jadi berubah sedikit. Oh iya. Oke. Sudah? Itu saja. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Jeffrey. Mari kita beri applause. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, ada lagi yang sudah? Oh ya, cepat ya. Kelompoknya Raya. Sabar dulu. Cepat Raya. Ada yang lain selain Raya? Ada 2 ya? Oke, ya sudah. Presentasi sudah. Baik, mari kita perhatikan dari kelompoknya Raya. Slot 1, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik teman-teman, di sini kami mengedit foto dengan 2 aplikasi yaitu Cici sama Google Gemini. Yang perbedaannya itu di Cici kami dapat mengedit foto dengan background menjadi perpustakaan dan hasilnya sama dengan apa yang kami minta. Sedangkan di Google Gemini kami meminta untuk mengedit foto dengan background menjadi perpustakaan dan hasilnya tidak sesuai yang kami minta. Oh gitu ya. Contohnya bagaimana? Ini. Oh, oke. Ini kayak perpustakaan yang di Cici ya. Cici. Gemininya coba pilih di Gemininya. Ini sudah menggunakan prompt yang sama tadi ya? Iya Bu.
Oh ya, prompt yang sama dan foto yang sama, tapi hasilnya beda ya. Oke, baik. Jadi setiap AI itu tentu dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Ya, Bu. Oke, itu saja. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, teman-teman, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Raya, selanjutnya dari kelompok berikut. Ada yang sudah? Kelompoknya ini kalian pakai apa ini? Gemini sama Cici? Cici ya? Oke, boleh. Dari kelompok 3, Nanda, silakan. Oke, cepat ya. Yang lain belum. Jadi kami mengubah foto kami tadi. Yang pertama di latar belakang gambar tidak bisa, dan kami mengubahnya di AI ini. Kami mengubahnya menjadi di taman, di latar belakang di taman. Nah, di Google ini fotonya bisa diubah jadi latar belakangnya di taman. Lalu kami mengubah lagi di sini, tapi tidak bisa. Mengubahnya dengan latar belakang bermusuh. Kami mengubahnya tadi tidak bisa jadi Ini gambar. tapi tidak sesuai dengan hal yang sama. Oke. Ini di Cici, Bu. Mana Cici punya? Ini, Bu. Oh ya, di tamannya. Ini Cici, Bu. Ini Oke. Mana yang kira-kira yang lebih bagus dia punya ininya? Gemini ya. Gemini tetap. Oke, hanya di Cicinya itu hanya tampil apa saja? Gedung sekolah. Padahal kalian sudah memasukkan foto yang sama ya? Oh, ubah background menjadi ya. Ubah background menjadi karena dia punya prompt-nya terlalu umum. Coba kalian masukkan prompt ulangnya sebentar. Ubah foto ini menjadi background apa begitu. Harus lebih spesifik ya, lebih detail. Baik, jadi ada lagi? Itu saja. Ada yang ini? Itu saja yang mau ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Nanda. Oke, silakan. Ini kelompok terakhir ya. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil editan kami di aplikasi AI. Jadi di sini kami menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Cici dan Gemini. Oke, Cici dan Gemini. Baik ya, Bu. Jadi Silakan. yang pertama itu kami edit di aplikasi Cici. Menyuruhnya itu Ibu mengubah latar belakangnya itu menjadi di pantai. Tetapi di Cici ini malah menunjukkan gambar yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, malah menunjukkan gambar di gedung-gedung sekolah. Kemudian kami mengubahnya lagi di aplikasi Gemini. Di sini kami menyuruh untuk mengubah latar belakangnya itu menjadi di pantai, dan di sini menunjukkan gambar di pantai, Bu, dan juga wajahnya Ibu jelas. Oke, jelas ya. Ya, dan sesuai dengan apa yang kami inginkan, Bu. Baik, Kemudian kami juga coba mengubah atau mengedit lagi, Bu, di kebun binatang. Dan sesuai juga, Bu. Sesuai ya. Ya, bagus. Dan di sini kami menariknya itu menggunakan aplikasi Gemini ya. Jadi kalian lebih memilih aplikasi Ya, untuk fotonya ya. Ya. Oke. Itu saja. Baik. Itu saja dan terima kasih. Oke. Baik, silakan duduk. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan kerja kelompoknya. Jadi dari sini kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari teknologi AI ya. Tadi ada yang menggunakan Gemini, kemudian Cici, Grok. Terus ada yang menggunakan ChatGPT tapi dia tidak bisa ya. Dan oke, dan yang lebih
yang harus diketahui juga ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini, AI ini, kita harus login dulu. Kalau tidak login dia akan tidak sesuai dan tidak akan terbaca gitu. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aplikasinya tidak akan bekerja. Ya. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan terkait ada? Oke, siapa namanya? Nah, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan tentang saya akan menyimpulkan tentang teknik atau cara menggunakan AI. Oke, cara menggunakan AI. Baik, silakan Ivania. Egi, silakan Egi. Saya akan menunjukkan bahwa saya akan menggunakan teknik ini karena teknik ini bisa menggunakan atau bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dari pikiran manusia. Juga bisa mengerjakan tugas secara maksimal. Oleh karena itu, manusia bisa menggunakan aplikasi ini atau aplikasi ini secara detail atau terus menerus. Oke, secara terus menerus ya. Ada lagi? Oke, silakan Nom. Kesimpulan yang saya dapat dari materi aplikasi AI ini adalah bahwa menggunakan aplikasi AI sangat penting bagi orang yang adanya kendala, contohnya orang yang mau mengedit foto atau video saat presentasi dan menggunakan aplikasi AI. Dan aplikasi AI ini ada dengan adanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, sudah? Baik, ya. Mari kita beri close. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi setiap AI itu dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian jangan jadikan AI ini juga sebagai satu-satunya sumber untuk belajar ya. Tapi ini sebagai referensi. Kemudian kira-kira manfaat AI itu dalam kehidupan sehari-hari sih untuk apa? Bisa membantu kita mengerjakan tugas. Oke, bisa membantu kita mengerjakan tugas. Kemudian apa lagi? Bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Jadi kita menggunakan AI dalam pembelajaran itu untuk berkolaborasi ya. Oke, kita memanfaatkan AI untuk mencari sumber pembelajaran. Kemudian kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik. Seru, menyenangkan. Kita tadi lupa ice breaking ya. Oke, saya mau tanya dulu pemahaman kalian sebelum menggunakan AI dan setelah menggunakan AI. Sebelum menggunakan AI tadi bagaimana kira-kira? Apakah kalian satu orang? Oke. Kami tidak tahu bagaimana cara mengubah latar belakang menggunakan menggunakan Cici ya? Oke. Ada lagi? Saya belum saya tahu lebih jelas tentang AI dari Ibu. Saya tidak tahu cara bekerja atau menggunakannya. Bagaimana menyusun prompt atau memasukkan perintah ke dalam AI. Ada lagi, Raya? Sudah terwakili? Oke. Jadi agar hasil yang kita butuhkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita harus memasukkan prompt atau memasukkan perintahnya itu sedetail mungkin. Contohnya tadi kayak macam kita mengubah backgroundnya, jadi dia harus lebih spesifik lagi, maunya seperti apa backgroundnya gitu. Tidak, maksudnya kalau kita kasih prompt yang umum, maka hasilnya juga akan seperti itu, tidak spesifik, tidak sesuai yang kita butuhkan. Oke, saya rasa sudah paham ya. Ada tantangan terkait penggunaan AI pasti ada kan? Oke, kira-kira dari siapa namanya? Cynthia, apa tantangannya? Tantangan pembelajaran menggunakan ini tadi. Tantangan menggunakan AI Ibu sedikit lelet
karena jaringan. Oke, bagus ya. Memang hari ini jaringannya tidak terlalu bagus ya. Oke, jadi sebuah kendala. Oke, ada lagi? Apa lagi tantangannya? Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, yang kita inginkan. Ada lagi? Itu saja. Baik. Untuk memperdalam pemahaman kalian, saya sudah ada kirim link quiz di grup. Silahkan bekerja sekarang, ada 5 nomor itu. Ya, dibuka di HP-nya. HP-nya lepaskan dulu komputernya. Oke. Itu ada di grup ya, di grup WhatsApp ada link di situ. Iya. Quizzes 5 nomor, silakan kerja. Sudah? Ada yang sudah? Belum. Kenapa? Ada musiknya ya? Iya. Memang ada musiknya. Itu sengaja dari kalian tidak mengantuk. Oke, cepat ya. Oke, ada yang sudah mau selesai? Cepat. Oke, sudah ya? Belum? Oke, sudah? Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ke materi baru, yaitu bagaimana menyusun prompt. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita pulang dan sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu.